kehormat sepenuhnya kita berikan kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hatta yarda sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita ta'zimi para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir di tengah kita Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain bin Aqil bin Syahab, juga yang hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Fauzi bin Taufik Ba'abud, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu nama-nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat ibadah, dalam keadaan sehat wal afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, diberikan kesehatan keafiatan sehingga bisa selalu membimbing kita dalam jalan yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan pula dan kita hormati para asatidz, para guru-guru agama, para tuan guru, wabil khusus Tuan Guru atau Al-Ustadz Haji Syarwani Abdan, juga Al-Ustadz Al-Haj Mahfud, juga Al-Ustadz Nasrullah. Kita doakan juga para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat, afiat, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan bisa selalu membimbing kita dalam jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pula sahibul bait Mas Dede sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajatnya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumahnya dijadikan rumah yang penuh makmur dengan zikir, makmur dengan Al-Quran, makmur dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmur dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Serta seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Ya, malam yang dimana disebutkan bahwa ada 5 malam yang mana di malam tersebut tidak akan ditolak doa seorang hamba. Itu salah satu di antaranya adalah malam Jumat. Biasa kalau di malam-malam lain Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba-hambanya itu di sepertiga malam. Jadi kalau kita hitung sepertiga malam itu, kalau malam itu dimulai jam 6:30 dan subuh itu 4:30, berapa jam 5 ya, berapa dari jam 6:30 ke jam 5 berapa jam? 7:30, 7:30, 7:30, 10, 7:30, 11, 7:30, 1, 2:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30. Berarti 1/3 itu adalah
sekitar 3 jam setengah. Sepertiga malam pertama dari jam setengah 7 ya, sampai kurang lebih jam 10 atau jam setengah 11. Kemudian sepertiga malam yang kedua dari setengah 11 sampai hampir jam setengah 3 ya. Nah, sepertiga malam akhir itu jam setengah 3 sampai subuh. Itu disebut dengan sepertiga malam akhir. Nah, di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hambanya. Hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min qadhi hajatin. Adakah orang yang ingin bertaubat? Adakah orang yang ingin meminta ampun? Adakah orang yang ingin dipenuhi hajat-hajatnya? Itu di sepertiga malam. Tapi khusus malam Jumat itu dimulai dari maghrib tadi. Dari maghrib tadi sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya. Maka perbanyaklah berdoa. Dan kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Yang mana dikatakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan adalah sebagai wujud baktinya seorang anak kepada orang tua. Paling bakti seorang anak kepada orang tua yaitu dengan membaca salawat. Lo bagaimana bisa ada hubungannya antara membaca salawat dengan baktinya seorang anak kepada orang tuanya? Iya. Kenapa? Karena setiap orang yang bersalawat, salawatnya akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hadrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam malaikat akan menyebutkan fulan ibni fulan, fulan ibni fulan. Nama orang yang bersalawat dan nama ayahnya bakal disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak dia bersalawat, maka semakin banyak pula sebutan nama ayahnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa beruntungnya seseorang yang namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap malam ini mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapat pandangan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja selesai daripada bulan Rajab ya. Bulan yang dimana kita dianjurkan, disuruh untuk memperbanyak baca istighfar. Istighfar yang kita baca ya, di bulan Rajab yang ini adalah merupakan persiapan awal bagi kita, karena kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang mana dikatakan di malam pertama daripada bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala bakal memandang kepada hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Yang barang siapa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu abada. Orang tersebut tidak akan bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kok bisa? Jadi analoginya seperti ini. Pian bisi anak halus umur setahun, ya kan? Umur setahun. Nah, ketika anak pian gendong, tahu-tahunya bakami ngompol. Takami anak tadi di baju pian kena. Kira-kira pian sarikah adakah? Hah? Yang bisi anak aja nih. Yang belum jangan kada tahu kisahnya lagi. Kira-kira pian sarik apa kada? Kada sarik kita. Kenapa? Karena kita sayang dengan anak kita. Apa ada orang tua begitu ditinjak anaknya nang halus itu? Coba lihat, kita tahu melihatkan anak ya Allah, sampai batisnya dicium kuitannya, ditinjak-tinjaknya itu kada sarik. Kenapa? Karena orang tuanya sayang kepada anaknya. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memandang kepada hambanya dengan pandangan kasih sayang, tidak bakal hamba tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, siapa sajakah yang bakal dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kita semua tahu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisiknya kita. Siapa kita? Kita ini adalah orang yang
bahasa nutup sisa-sisanya aja lagi ya, pahabisannya aja lagi nih, sisa-sisanya aja, nang bagus-bagusnya sudah, nang taduhulu sudah ya kan. Apalagi apa tadi ceritakan tentang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya lautan, samudra yang ada di bumi ini, di dunia ini dibikin sebagai tinta dan pohon-pohonan itu dijadikan sebagai pena untuk menulis akan menjelaskan akan satu ayat daripada Al-Quran, maka niscaya samudra itu akan habis, pepohonan itu akan habis, tetapi ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Itu satu ayat atau satu kalimat dalam Al-Quran. Lah bagaimana dengan fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan bagian dari fisiknya Nabi Muhammad Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, dada siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi anqadha dhahrak, punggung siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna ainaika, dua mata siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi bagian daripada Al-Quran, maka manusia mana yang bakal sanggup menjelaskan, menceritakan bagaimana keindahan fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jadikan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan termasuk kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah punya keyakinan, i'tiqad di dalam hati bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu paling sempurna makhluk. Jangan pernah ada gretek, apa gretek? Gretek jualan. Tahu gretek biar? Jangan sampai ada apa bisikan di dalam hati, oh dalam fisik Nabi itu ada kekurangan. Tidak ada. Ini live apa kan? Hah? Live. Yang di muka aja mendengarlah ya Allah. Kalau mereka dzurriyyat darah itu menghilangkan kotoran dari keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya Nabi SAW. Karena mereka bukan bagian daripada darah daging Nabi Muhammad. Kalau mereka dzurriyyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari darah dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah sebuah ar-rijs? Bukan rijs itu. Masya Allah. Naam. Kembali kepada apa tadi? Bukan itu. Apa tadi? Iya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada bentuk fisiknya kita, dan tidak pula memandang kepada bentuk postur tubuh kita. You mau gendut, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, tidak peduli. Mau hitam, mau putih, kuning, hijau, habang, kada peduli.
walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kalian. Maka yang menjadi konsentrasi kita adalah pada urusan hati kita. Makanya sebelum datang bulan suci Ramadan ada bulan-bulan mulia yang kita dianjurkan oleh para ulama. Di bulan Rajab kita disuruh perbanyak baca istighfar setiap harinya 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berarti dalam satu hari ada 140. Kalau dalam sebulan berarti ada sekitar 4.200 kali istighfar. Kalau saja istighfar yang kita baca setiap hari selama di bulan Rajab satu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersihlah hati kita, batin kita, jiwa kita daripada dosa dan kemaksiatan. Jadi kita ibaratkan hati kita ini seperti wadah yang bakal menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan satu pemberian, anggaplah pemberian itu seperti madu, ingin dituangkan madu itu ke dalam mangkok. Ya. Kapan pemberian itu akan diberikan? Nanti di malam pertama bulan suci Ramadan dan puncaknya nanti di malam Lailatul Idul Fitri. Itu malam disebut dengan Lailatul Jaizah, malam penghargaan. Kalau SCTP, TVRI atau Indosiar punya malam penghargaan, ya, Panasonic Awards atau Nobel apa itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga punya malam penghargaan. Kapan itu? Yaitu malam Lailatul Idul Fitri. Nah, setelah kita beristighfar, ya, kita dianjurkan lagi di bulan Sya'ban untuk apa? Untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini, ya, mungkin satu-satunya ibadah, ya, satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya ibadah khususnya di akhir zaman ini yang bakal menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Hingga diriwayatkan ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, berapa saya baca salawat untukmu setiap hari? Terserah, kata Nabi. Kalau begitu saya jadikan 1/4 waktu saya untuk salawat. Maka kata Nabi, baik, fa in zitta fa huwa khairun laka. Kalau engkau tambah lagi lebih baik lagi. Akhirnya ditambah lagi menjadi setengah. Maka dikatakan lagi kepada Nabi SAW, maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau tambah lagi lebih baik lagi. Kemudian ditambah lagi menjadi 3/4. Kemudian pada akhirnya kata Nabi SAW, kalau engkau tambah lagi maka itu akan lebih baik. Kalau begitu, kata sahabat tadi, saya akan jadikan waktu saya sehari semalam full untuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan apa yang menjadi kegelisahanmu di setiap harinya, baik itu tentang urusan keluargamu, tentang urusan rezekimu, tentang urusan pekerjaanmu, apapun itu. Allah Subhanahu wa taala bakal atur urusan kehidupanmu dan Allah bakal ampuni dosa-dosa. Ini setelah baca istighfar, mangkok kita ini bersih. Allahumma, mangkok ini kadang-kadang ada yang terbuat dari beling kaca, ada yang terbuat dari seng. Kalau seng, karena ketetuhukan rigat, biasanya betagar, berasih tapi betagar. Maka yang membersihkan tagar ini adalah salawat. Apa dalam Maulid Diyaul Lami, apa itu? Karir dzikra, aywa kaima tuziha anil qulubir rana. Perbanyaklah, sebutlah nama sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hilang karat yang ada di dalam hati kita. Makanya kita datang ke majelis ini, kita ingin belajar bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya jalan kita adalah dengan memperbanyak salawat, dan yang salah satunya lagi untuk kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad, sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Jadi kenali dulu siapa itu Nabi Muhammad, fisiknya, akhlaknya. Allahu Akbar ya. Itu Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani luar biasa ya, dalam kitab Syama'il An-Nabi Asy-Syama'il Muhammadiyah ya, beliau menceritakan bagaimana fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bicara tentang fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kada cukup sehari dua hari. Bahkan kalau kita ceritakan bagaimana keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan lebih harum daripada minyak wangi. Suatu ketika pernah Ummu Salamah ya, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim, Nabi SAW itu tidur di rumahnya Ummu Sulaim di hari waktu musim panas. Musim panas di Arab tuh kada begayaan ya, kada gegayaan, memang dasar bujur panas. Bahkan Nabi itu sampai buka baju. Nabi buka baju ketika guring siang. Ketika guring siang, ya mungkin bahari kada ada kipas angin, apalagi AC, ya kan? Maka Nabi itu tepaluh Nabi. Ketika Nabi itu bercucuran keringat, Ummu Sulaim tadi berinisiatif mengambil botol, menanai paluhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menanai keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanai. Ya. Begitu sedang menanai, tiba-tiba Rasulullah terkajut terbangun. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau kerjakan? Ujar Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya tadi ambil botol menanai paluh pian nang guguran. Yang mana paluh pian ini ulun pakai untuk mengharumkan minyak wangi kami. Orang ya, kalau bepaluhan ya kalau pakai minyak harum ya kalau ini kada paluhnya Nabi dipakai untuk menambahkan wewangian dalam minyak harumnya kami. Jadi dijadikan air keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, paluhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai minyak harum, karena dikatakan wanginya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu asli, kada perlu pakai parfum. Bahkan kalau Nabi SAW berjalan ya, maka wangi-wanginya itu masih tersisa di tempat yang mana disinggahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini baru keringatnya, belum kita cerita rambutnya, belum kita cerita matanya, belum cerita pipinya, belum cerita tangannya, belum cerita semuanya keindahan. Tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita baca ini habis ya. Jadi pian baca masing-masing aja di rumah, nukar bukunya. Itu ada buku ya yang kalau kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya. Sering-sering baca ya. Supaya apa? Supaya kita kenal Nabi kita itu lebih indah, lebih tampan, lebih gagah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Nabi Yusuf sebagaimana kita ketahui ceritanya yang fenomenal di dalam Al-Quran ya. Kenapa jadi Allah subhanahu wa ta'ala abadikan itu di dalam Al-Quran? Dan cerita tentang Zulaikha yang pada awal-awalnya ingin memiliki hasrat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena satu, karena Zulaikha itu mencintai bukan sembarang orang. Yang dicintai Nabi. Yang dicintai adalah seorang Nabi. Walaupun pada permulaannya salah. Walaupun pada permulaannya salah. Namun akhirnya di akhir-akhir umurnya cintanya tadi menjadi benar, menjadi lurus, dan tidak lagi di akhir umurnya itu tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi lebih tergoda kepada keelokannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan keindahan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kita semua tahulah ceritanya ketika terjadi fitnah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha ya, ujar orang kampung, ujar orang kampung ini kan bini pejabat lah, Zulaikha ini bini pejabat, bini seorang menteri. Jadi ketika kabar itu tersiar kemana-mana,
ya kan, sampai kepada ibu-ibu nang lain, bebuhan ibu-ibu sosialita, bebuhan bini pembakal, bebuhan bini bupati, bini gubernur, ya kan, umpat dua nih menggosip tadi jar ustad tadi lah, menggosip, ya kan, apa jar bini menteri kada level lalu hendak lawan pembantu, ya. Ini pembantu kan, Nabi Yusuf itu statusnya sebagai pembantu, dijual oleh beberapa orang ke Zulaikha, ke suaminya Zulaikha, menteri tadi, ya kan, ditukari dan jadi pembantu di rumah itu. Jadi ujar bebuhan bini-bini lain, kada level lalu kada ada lagi kah lelaki yang lain, jadi sampai hendak lawan pembantu. Nah ujar Zulaikha, hadang sabar, ya kan. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha mendengar cerita-cerita mereka, gosip, isu yang tersebar di luar, ya kan, arsalat ilaihinna, kirim undangan, diundang arisan ibu-ibu pejabat. Jadi datangan bini bupati datang, bini kepala dinas datang juga, bini pembakal, ya kan, semuanya datang untuk kumpulan, ya kan. Wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Kemudian diunjuki masing-masing sebuting lading, ya kan. Di situ ladingnya entah apa nang ditatak, wallahu alam, ya kan, entah itu buah apel atau apalah, ya. Pokoknya di dalam Al-Quran cuman wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Ketika sedang asik ngobrol, masing-masing ini ada berkisah nukar tas hanyar, ada yang berkisah skincare, ya kan, berkisah skincare, macam-macam nih bubuhan bini-bini pejabat dah dudukan. Begitu sudah dudukan asik ngobrol, ujar Zulaikha, wa qalat ikhruj alaihin, keluar wahai Yusuf, kamu keluar, lewat aja, lewat. Falamma ra'ainahu, ketika mereka perempuan-perempuan tadi melihat wajah Nabi Yusuf alaihi salam, akbarnahu, mereka semua takjub, ya, takajud melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka pun akhirnya memotong tangan mereka tanpa mereka sadari. Wa qulna hasyalillah, dan mereka semua mengatakan hasyalillah, ma hadza illa basyara, kada mungkin ini adalah seorang manusia, ma hadza illa malakun karim, ini adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaka bebinian tuh bidadari turun dari surga, cuma ini lelakian, karena di surga tuh kada ada bidadara. Iya. Kenapa jadi kada ada bidadara dalam surga? Tahu pian kenapa? Alasannya? Hah? Ada yang tahu? Bila kau menjawab boleh bulik. Tahu kenapa jadi kada ada bidadara dalam surga? Ini dengarkan ibu-ibu, ya. Karena fitrahnya seorang perempuan itu dihandaki bukan mahandaki. Jelas? Fitrahnya seorang perempuan itu dihandaki bukan mahandaki. Jadi aneh, lucu kalau ada bidadara dalam surga yang mengejar perempuan. Kan keluar dari fitrahnya itu. Fitrahnya perempuannya memang seperti itu. Mereka itu dikehendaki bukan mereka yang mahandaki. Lihat Sayyidah Khadijah, walaupun dia punya rasa cinta yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi beliau tidak mau langsung mengutarakan cintanya, kirim orang dulu. Sayyidah Nafisah dikirim oleh Sayyidah Khadijah, takuniakan Pang Muhammad, kuni sudah kada sanggup lagi menahan sudah rasa cinta yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada kayak kita wah ini Pang wani menyasahi lelakiannya nage Pak, ya kan, wani mahadangi di muka rumah, ayo wani mawa'a baduhulu bebiniannya. La ilaha illallah. Kalaupun seandainya sekelas Sayyidah Khadijah melamar untuk Rasul, itu pun hal yang biasa, karena Sayyidah Khadijah perempuan yang luar, tapi mereka menjaga kehormatan diri mereka sebagai seorang perempuan. Oke, kembali kepada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ma hadza illa malakun karim, ya kan. Ketika sudah masuk, ya kan, Nabi Yusuf sudah masuk, ya kan, dan mereka masih lagi memotong tangan mereka karena takjub dengan melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apa ujar Zulaikha?
qalat fadalikunna alladzi lumtunnani fi. Nah, ini pang nang semalam ujar buhan ikam kada level aku hendak lawan pembantu. Nah, di ikam sekali aja melihat Yusuf tuh leti tangan, pagat tangan. Aku nih hari-hari melihat Yusuf, bemasak melihat Yusuf, batatapas melihat Yusuf, bejamur tapasan melihat Yusuf, hendak tulak ke pasar melihat Yusuf, hari-hari melihat Yusuf. Di mapakada menggebu-gebu rasa cinta di dalam hati ini. Ikam sekali aja melihat Nabi Yusuf sudah tertetak tangan. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki tentang ketampanan Nabi Yusuf dan tentang kejadian yang dialami oleh teman-teman Zulaikha. Wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna tagti'al qalbi 'alal yadi. Seandainya teman-teman Zulaikha itu melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya bukan tangan lagi yang mereka potong, tapi jantung mereka yang bakal mereka cabik-cabik. Kenapa? Karena lebih tampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diliputi rahmat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga orang yang memandang ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terkena fitnah. Pian pernah dengar sahabat tahan tup tiang listrik? Kada pernah kala? Atau sahabat tercampur keselokan gara-gara melihat Nabi Muhammad? Tidak ada. Kenapa? Karena mahsyu, diliputi oleh kewibawaan sehingga tidak semua orang bisa memandang kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini sedikit tentang ketampanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemana-mana lah anunya lah. Tadi kisah ini, tadi kisah itu. Ala kulli hal. Nah, jadi kita persiapkan di bulan Sya'ban dengan memperbanyak salawat. Dan salawat ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat nanti tempat duduknya dengan aku adalah orang yang banyak salatnya. Tapi ada hadis lain, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, bagaimana menggabungkan dengan dua hadis ini? Dikatakan oleh para ulama, setiap orang yang banyak baca salawatnya pasti bagus akhlaknya. Setiap orang yang banyak baca salawatnya, ini bukan pakai bilangan ya, 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, banyak. Tahu banyak? Tahu banyak? Berapa banyak tuh? Banyak tadi Pak. Banyak itu kededah angkanya. Banyak tadi. Makanya Nabi SAW pun mengatakan, apa aqrabukum minni majlisan aktaruhum alayya salatan. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Ya. Jadi setiap kita menganggap ini banyak, ternyata ada yang lebih banyak. Jadi yang lebih banyak itu yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad pasti dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kita ini alhamdulillah, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha baik. Kita punya Nabi Muhammad, punya Nabi yang sungguh luar biasa kasih sayangnya kepada umatnya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi dalam doanya yang kita tadi dibaca oleh Habib Zain tadi, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Kita punya sangka baik, wa dhununan jamilatan, yang menjadi wasilah kita, yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita punya sangka baik bahwa orang yang hadir pada malam hari ini tidak ada satu orang pun yang bakal menjadi orang yang celaka. Tidak akan bakal menjadi orang yang celaka. Bagaimana bisa celaka? Syuf, lihat dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa bisa dikatakan orang yang salawat itu bakal jadi celaka? Kalau Anda katakan orang yang salawat itu celaka, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan tentang dirinya bahwa dia bersalawat kepada Nabi Muhammad?
Innallaha, dia yang paling dulu. Allah yang paling dulu. Apa Allah SWT? Yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya mereka berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah kita pada malam hari apa yang kita kerjakan? Merotet, ngalur ngidul. Ya kita baca salawat. Kita datang tadi Masya Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini yang kita baca, salawat kepada Nabi Muhammad. Maka siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak akan bakal celah, tidak akan bakal celaka. Mudah-mudahan kita ditulis jadi orang yang beruntung. Amin. Dan ini salawat ajib ya. Hampir mirip apa yang dulu pernah terjadi kepada Nabi Adam ketika bersama dengan iblis. Ketika Allah perintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi banyak ya kejadian-kejadian yang di masa lampau, masa-masa dulu ya kan, kembali terulang di masa-masa kita sekarang dengan wajah yang berbeda, dengan versi yang berbeda. Oke. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan iblis, termasuk di dalamnya iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam, yang pertama Allah tidak sujud. Yang mau sujud itu cuman malaikat. Iblis menolak untuk sujud. Kenapa jadi alasan iblis itu menolak untuk sujud? Ini iblis bukan sembarang orang. Jangan pian kira ini ecek-ecek ya. Ini bukan sembarang orang, dia adalah orang yang alim. Itu jenderalnya malaikat dulu itu adalah iblis. Sebelum diturunkan ke bumi ya, itu sudah jadi jenderalnya jenderalnya malaikat itu sebelum dikeluarkan dari surga itu jadi jenderalnya malaikat. Jadi kawannya iblis, syaitan itu bubuhan malaikat. Berkawan lawan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat itu kawanannya. Makanya ya kan, semakin hebat ibadah seseorang, iblis yang diutus, setan yang diutus itu pun harus pangkatnya lebih tinggi. Jaka ibarat ni kopral paling kada nang menggodani sersan satu lah paling kada ya kalau harus tinggi. Lamunnya nang diganggu ini hambanya jenderal bintang 4 ya kan, nang dikirim harus jenderal bintang 6 ya kan? Bosnya lagi big bosnya nang dikirim ya kan? Kenapa? Karena mun nang ecek-ecek ya kan, ini tekipayan kan. Nah ini iblis ya kan? Jadi iblis ini kada hakun. Kenapa? Karena ia merasa dirinya alim, merasa dirinya ahli ma'rifat, merasa dirinya ahli tauhid. Ujarnya betakun lawan Tuhan, ulun betakun siapa garana menciptakan ulun? Ujar Tuhan aku. Ujar iblis, amun nang kaitu nang berhak untuk disembah dan disujuti cuman pian aja. Oh bujur, nah bujur, kada salah. Ya kalau bujur kalau nang berhak untuk disembah itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujar Tuhan, ini aku nang menyuruh. Selama aku nang menyuruh, maka kededa syirik di dalam situ. Tuhan nang menyuruh. Sekarang dengan ayat salawat. Di ayat salawat, innallaha, sesungguhnya Allah memulai dirinya. Di ayat sujud, Allah kada umpat sujud, tapi di ayat salawat, Allah umpat salawat. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat langsung dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu diuji. Kenapa? Sujud aja hakun, apalagi cuman baca salawat. Sujud lo Nabi Adam aja hakun sudah, apalagi cuman baca salawat. Nah, nang kada di bawah siapa? Iblis. Kenapa? Kada lulus ujian. Ujian pertama kada lulus, jadi kada di bawah lagi. Ya. Sudah keluar dari daerah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal satu golongan
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tinggal orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita berkeyakinan, beriktikad, berpendapat bahwa baca sholawat, bahwa hadir di majelis maulid, duduk untuk memuji Nabi Muhammad itu bagian dari kesyirikan. Kenapa jangan mengagungkan Nabi terlalu berlebih-lebihan? Ya. Dalam qasidah Burdah Al-Imam Al-Busiri mengatakan da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Silahkan Anda puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sehebat-hebat pujian. Cuman satu, jangan pernah engkau kultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nah itu hebatnya. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan Isra Mi'raj Allah sebut terlebih dahulu dalam pembukaan surah itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya, supaya kita umatnya ini jangan sampai menuhannakan Nabi Muhammad. Nabi Isa itu dituhannakan oleh kaumnya. Kenapa? Karena gara-gara diangkat naik ke atas. Naik kalau Nabi Isa naik sehingga dituhankan oleh mereka orang-orang Nasara. Nah kita ya kan, Nabi kita pun dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan di Isra dan Mi'rajkan, tapi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, bahwa yang saya perjalankan ini sehebat apapun yang diberikan, pemberian yang diberikan, dia tetap adalah seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Dan itu kedudukan yang paling mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan sebutan pangkat sebagai seorang hamba. Oke. Apalagi tadi? Kada ingat lagi anunya. Oh iya, bersolawat tadi ya. Nah, tinggal satu, siapa? Mereka manusia yang beriman. Diajak, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat. Jangan sampai kita, salawat itu bakal jadikan kita syirik. Kada. Tuhan sudah menggawi berdahulu. Dan orang yang baca salawat itu satu gerbong, ya, satu gerbong, satu pekerjaan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bersalawat, maka kita pun ikut bersalawat. Kenapa? Karena Tuhan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui salawat ini adalah ibadah yang paling ikhlas, ya. Paling ikhlas tuh ibadahnya salawat. Kenapa? Kadada orang kalau kita sembahyang, ya, kita niatnya apa? Usolli. Aku sembahyang. Bujur. Puasa nawaitu shauma ghadin. Saya puasa. Zakat nawaitu an ukhrija. Saya berniat mengeluarkan zakat. Kemudian apa lagi? Haji nawaitul umrata wal hajja wa ahramtu bihima. Saya berhaji dan berumrah dan berihram dengan keduanya. Pasti ada terbuat akunya. Tapi dalam salat ada terbuat akunya kah? Ada orang shallaitu ala Muhammad? Tidak ada. Fa'ilnya kada pernah ana. Orang bersalat itu kada pernah fa'ilnya ana. Pasti fa'ilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa memberikan balasan sebaik-baik balasan untuk Nabi Muhammad itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengfa'ilnya itu cuman Allah sallallahu ala Muhammad. Tidak ada orang sallaitu ala Muhammad, sallaitu ala Muhammad, sallaitu ala Muhammad. Tidak ada. Pasti sallallahu ala Muhammad. Oke. Kalau ini sudah kita lakukan, baca salawatnya banyak di bulan Sya'ban, masuk malam pertama bulan Ramadan, insya Allah hati kita bersih dan mudah untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi perlu kita melakukan hal ini semua karena Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya bersih hati kita, maka kita tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Quran. Hari ini kenapa jadi kita koler membaca Al-Quran? Kenapa jadi selambar, dua lambar mengantuk mata, mariut?
Tapi bila sudah baca status WA, status Facebook, Twitter, Instagram, Masya Allah, sejam, 2 jam, 3 jam tahan. Tapi kalau sudah giliran baca Quran, ya Allah, menguap hanya selembar, wah. Ya Allah. Kenapa? Itu perlu kita koreksi. Makanya di sini, ya apa namanya, kita ingin mengajak, ya untuk kita giat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, memang ya, itu kan Al-Quran tuh. Al-Quran kan di bawah tuh. Ya, apa ada? Pokoknya intinya itulah Al-Quran. Ya, mungkin kita melihatnya mungkin hanya sekadar lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan huruf Arab. Ya. Tapi tahukah Anda itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, beliau punya tongkat yang bisa membelah lautan. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dengan cincinnya, dengan kerajaannya, dengan hartanya yang luar biasa. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizat Nabi Allah Daud alaihissalam dengan suaranya yang merdu. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizat-mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Tapi tahukah Anda, apakah kita masih bisa melihat mukjizat mereka? Tongkatnya Nabi Musa, cincinnya Nabi Sulaiman, suaranya Nabi Allah Daud alaihissalam. Apakah bisa melihat? Tidak bisa. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Arab sana, di kota suci Makkah wal Madinah. Kita di mana ini asam-asam bisa melihat mukjizatnya Nabi SAW ada di hadapan kita, dan subhanallah semua orang memiliki. Coba kalau seandainya yang menjadi mukjizat Nabi itu selendang, ya selendang, maka akan bertahan berapa lamakah selendang ini? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun. Dan pertanyaannya, akankah dimiliki oleh setiap orang? Oh, kita bikinkan kaweknya, samakah dengan apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad? Nah, akan bakal sama. Tapi Al-Quran, oh, pian hendak di mana aja, hendak diandak di HP, hendak diandak di kopiah, hendak diandak di baju, ditulis di baju, ya kah? Itu tetap semua sama, la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan bukan hanya kalau peng ditulis semushafan 30 kada bismillahirrahmanirrahim pian tulis di sini, kada boleh pian mencapai kecuali dalam keadaan suci. Bujurlah. Kenapa? Karena ini bagian daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya dimanapun diandak, itu hebatnya. Kenapa itu semua? Karena Allah jadikan Nabi kita Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, yang mana masa Nabi SAW itu tidak terputus. Nabi itu ajarannya kada terbatas ruang lingkup yang kecil, komunitas yang kecil, tidak. Komunitasnya tidak kecil, masanya pun tidak terbatas. Maka diperlukan mukjizat yang tidak berbatas pula, baik secara waktu atau tempat. Maka satu-satunya mukjizat besar itu adalah Al-Quran. Makanya baca Al-Quran, buka Al-Qurannya. Jangan sampai baru nanti bulan Ramadan, ya masih mending sih bulan Ramadan baca Al-Quran. Ya dari sekarang, ya, kita jadikan wiritan kita baca Al-Quran. Nah tadi salah satu kenapa jadi kita harus ini melakukan itu semua, karena agar suci hati kita, dan bila bersih hati kita, kita akan mudah untuk memahami Al-Quran. Kalau ini semua kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, makanya dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di luar daripada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan setiap harinya 1 kali khatam. Tapi kalau di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 2 kali, sekali di pagi hari, sekali di malam hari. Kenapa? Karena memuliakan dengan Al-Quran. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah di malam terakhir, malam Lailatul Idul Fitri, kita akan mendapatkan jaizah, penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ampunan, dilepaskan daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang mulia, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
apa yang ulun sampaikan, minta maaf, minta relalah ulun kepanjangan ya karena ulun lihat pian masya Allah masih semangat ya masih tahan ya atau tambahi lagi sudah gini Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua nanti kelak di akhirat sebagaimana Allah kumpulkan pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga kerabat kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak wafatkan kita semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mata kita untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat, walaupun hanya dalam mimpi. Ya Allah, kabulkan permintaan kami, ijabah doa-doa kami ya Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, di malam Jumat ini, di malam yang mana Engkau telah memanggil hamba-hambamu dari mulai salat maghrib. Maka kami meminta kepadamu di malam hari yang mulia ini, di saat yang mulia ini, pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpakan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada mata kami untuk melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesempatan pada tangan kami untuk berjabat tangan dengan tangan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesempatan kepada bibir kami untuk mengecup Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengecup tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan kami semua karena Engkau telah menjanjikan, Nabi Muhammad telah menjanjikan, barang siapa yang melihat aku di dunia fasayarani yaumal qiyamah, maka dia akan melihat aku nanti di hari kiamat. Dan Sayyidah Aisyah pernah kehilangan satu jarum ketika padam lampu, kemudian Nabi SAW datang dan rumahnya pun menjadi terang benderang dengan wajahnya, cahaya wajahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidah Aisyah bisa menemukan akan jarumnya yang hilang. Kemudian beliau mengatakan, ma'adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka orang-orang yang nanti tidak bisa melihat aku di hari kiamat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad mereka tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkan permintaan kami, kabulkan hajat-hajat kami. Mudah-mudahan setiap orang yang hadir di majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala tulis mereka semua adalah ahli syurga, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Tulis mereka semua menjadi penghuni surgamu ya Allah. Tulis mereka semua menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengagungkan akan syiar-syiar agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami menengadahkan tangan memohon ampunan kepadamu. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami. Telah banyak kami melakukan kemaksiatan, maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kerabat kami, dosa jiran tetangga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan segala doa dan permintaan kita. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.